Angga, kenapa kemudian akhirnya teman-teman mahasiswa tergerak untuk kemudian turun ke jalan begitu? Iya, oke, terima kasih. Yang pertama, kita merasakan keresahan yang sangat amat dalam terhadap kondisi perpolitikan dan demokrasi Indonesia pada saat ini, gitu. Di mana Presiden Joko Widodo memperlihatkan gerak-gerik tanda-tanda nyata bahwa dia memihak kepada salah satu paslon, dan ini yang sangat kita wanti-wanti, gitu. Dan ini sangat kita wanti-wanti. Kenapa? Ketika Presiden Joko Widodo dengan segala perangkat kenegaraan yang super besar itu kemudian memihak kepada salah satu paslon, maka ini tidak akan tercipta asas pemilu yang kita sepakati, yaitu jujur dan adil. Maka ini tidak akan tercipta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menginginkan Presiden Jokowi ini keluar dari permainan, exit the game, keluar dari permainan. Jangan lagi bermain-main, menari-nari di atas kontestasi yang sebenarnya ini adalah pesta 5 tahunan untuk rakyat, gitu. Untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan, gitu. Dan kita ingat bahwa agenda reformasi itu salah satunya untuk melibas habis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan bagaimana kita lihat juga di pemerintahan Presiden Jokowi ini, korupsi semakin merajalela, kolusi, dan sebentar lagi Presiden Joko Widodo dengan hasrat kekuasaannya itu kita lihat sebagai mahasiswa ini ingin melanggengkan nepotisme di Indonesia. Oke lah, kita katakan bahwa nepotisme itu sudah ada sejak lama di Indonesia. Tapi ini baru pertama kali sebegitu besarnya terjadi di zaman Presiden Joko Widodo dengan segala paksaan-paksaan yang dia perbuat dengan kroni-kroninya. Dan kami sakit hati, kami sampaikan. Sakit hati ketika gerakan kami dibilang gerakan partisan, gerakan yang ditunggangi. Kemudian gerakan kami dianggap noise, bukan voice, gitu. Maka kita ingatkan kepada masyarakat sekalian, dan terkhusus orang-orang di Istana Negara, gerakan kami konsisten. Gerakan kami konsisten menolak nepotisme dalam kenegaraan. Pada tanggal 20 Oktober, beberapa hari setelah putusan MK itu diketok, dan kita sudah mencium bau-bau pelanggaran di situ. Kita turun aksi 20 Oktober, 3.000 mahasiswa turun tumpah ruah di Patung Kuda. Dan kemudian apa? Nggak ada didengar. Memang pada dasarnya, memang sedari awal, pemerintah di orang-orang di istana ini selalu menganggap suara mahasiswa yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka dianggap noise. Tidak dianggap. Gitu. Maka kita ingatkan sekali lagi bahwa demokrasi itu bukan hanya suara yang didengarkan, tapi suara yang dipertimbangkan. Maka selama Presiden Joko Widodo ini dengan kroni-kroninya ini menjabat, suara mahasiswa itu selalu dipandang suara yang nomor sekian. Maka ketika guru-guru besar ini juga ikut bersuara, maka ini sebagai alarm paling darurat lah kita katakan dengan kondisi demokrasi yang ada pada saat ini. Dan kita tahu, Mas Angga, kita akan dengarkan kembali ya pernyataan dari staf khusus Istana Presiden Ari Dwi Payana berikut ini. Bisa mencermati akhir-akhir ini tahun politik adalah jelang pemilu pasti dimunculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini, dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Saya kira itu dalam perspektif demokrasi sesuatu yang wajar saja. Saya ke Mas Ali Husni. Mas Ali Husni, ada yang meragukan kemurnian dari gerakan-gerakan mahasiswa ini. Tanggapan Anda? Ya, sangat disayangilah pada akhirnya jika pada akhirnya ada yang tidak ada satu sentimen atau tendensi kepada gerakan mahasiswa, utamanya melihat tadi ada statement bahwa padanya gerakan ini partisan dan lain-lain, sangat pada akhirnya sangat miris lah, tidak bisa melihat padanya kemurnian dari gerakan mahasiswa. Bahkan kalau kita melihat gerakan ini merupakan gerakan akumulasi, gerakan padanya kemuakan yang ditumpah ruahkan ke jalanan di tahun 2024 ini merupakan kemuakan bersama kita. Kita berjuang dari tahun 2018 menolak adanya Undang-Undang MD3, 2019 merupakan gerakan besar ketika amanah reformasi di korupsi,
2020 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba. Jadi kalau kita lihat jika ada yang sedikit yang menilai gitu bahwa gerakan mahasiswa tidak murni, gerakan mahasiswa gerakan partisan itu salah besar. Jika pada akhirnya kita lihat negara kita kehidupan berdemokrasinya, kehidupan bernegaranya lebih baik, ada bendera universitas seluruh kampus Indonesia turun ke jalan baik di tahun 98 ataupun 66. Bahwa kita lihat pokoknya kita turun ke jalan adalah menjalankan hakikat kita sebagai mahasiswa intelektual dan moral, hakikatnya keilmuan adalah membela dan melakukan keadilan. Jika pada akhirnya ada suatu kejanggalan, adanya suatu keserampangan, ugal-ugalan dari satu rejim, ya kita turun ke jalan merupakan panggilan dari hati karena kita merupakan moral force, kita merupakan sosial kontrol. Jadi saya sangat sedih jika ada statement bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi, gerakan mahasiswa itu merupakan partisan, apalagi di momentum politik sangat pada akhirnya ada kekeliruan ataupun kesesatan dalam berpikir kayak yang belum pernah menjadi mahasiswa aja, kayak yang pada akhirnya bangsa ini pun demokrasinya lebih baik, ada mahasiswa di sana di dalam perjuangan yang lebih baik kita lakukan bersama-sama. Jadi kurang lebihnya seperti itu, bahwa kita menjalankan hakikat sebagai mahasiswa intelektual dan moral, menjalankan keilmuan kita untuk membela kebenaran dan menekan keadilan, dan kita menjalankan asas prinsip fungsi kampus yang termaktub di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa mahasiswa harus berpihak kepada masyarakat ekonomi kurang mampu, dan kampus harus menjadi benteng pembebasan, benteng keadilan, seperti itu. Oke, saya kembali kepada Mas Angga. Mas Angga, kenapa kemudian tuntutan dari teman-teman mahasiswa ini adalah untuk pemakzulan Joko Widodo? Kenapa kemudian akhirnya ke arah situ? Apakah memang potensi-potensi pelanggaran isyarat-isyarat kedukungan Jokowi kepada paslon tertentu ini memang sudah pantas untuk dimakzulkan, Mas Angga? Oke, begini. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu bahwa memang diatur soal bagaimana misalkan presiden ingin berkampanye gitu. Ya pada intinya, pada substansinya, presiden itu harus meletakkan jabatannya. Entah itu namanya dimakzulkan, entah itu namanya harus cuti, entah itu namanya harus berhenti atau memberhentikan diri. Itu pada intinya presiden, pada intinya kami sampaikan presiden harus keluar dari permainan ini, begitu. Dan jika tidak keluar, maka apa yang ingin dicita-citakan oleh rakyat Indonesia melalui asas pemilu itu jujur dan adil, maka itu tidak akan tercipta. Maka jika dibilang ini adalah gerakan partisan karena hanya muncul ketika menjelang pemilu, maka ini sangat salah. Maka ini menandakan bahwa istana tidak pernah memperhatikan gerakan mahasiswa. Maka ini menandakan dengan nyata bahwa pihak istana selalu menganggap remeh gerakan mahasiswa. Maka inilah saatnya bahwa istana harus kita beri paham. Kita harus kasih paham bahwa gerakan mahasiswa itu tidak hanya muncul menjelang pemilu atau menjelang pencoblosan. Karena kami sungguh sakit hati ketika dibilang gerakan ini partisan. Dan pada intinya kami sampaikan Presiden Joko Widodo harus keluar dari permainan karena berbagai kecacatan, berbagai inkonsistensi yang beliau lakukan, berbagai gerak-gerik yang beliau lakukan, apalagi politisasi bansos yang beliau masifkan di awal Februari ini sangat menandakan bahwa demokrasi kita sungguh sangat terancam. Begitu. Baik, apakah mungkin kemudian dimakzulkan? Saya akan tanya kepada Bang Faisal. Nanti kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.